Bentar, masih proses rekam belum jalan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pagi warahmatullahi anak-anak semua. Salam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa hari ini. Seperti biasanya, hari ini kita akan menggunakan mode daring. Untuk memulai, saya minta tolong kepada Salman untuk memimpin doa dulu. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan Ya, Salman. pembelajaran, Open mic-nya. marilah kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Sudah mengisi daftar hadir semua tadi? Sudah, Pak. Sudah. Mengisi daftar hadir semua? Sudah, Pak. Sudah. Bapak. Daftar hadirnya. Pak. Kita cek dulu. Oke. Tolong mic dimatikan ya, mic-nya dimatikan, yang mic-nya aktif. Biar tidak feedback. Oke. Ada. Ardi ada. Bentar, masih loading. Oke, secara keseluruhan sudah hadir. Nanti yang belum absen silakan mengisi daftar hadir ya. Jadi materi akan kita mulai hari ini. Ya, Pak. Sebelumnya kita sudah belajar proses terbentuknya jagat raya, proses terbentuknya tata surya. Nah, kenapa kita tidak lain tidak bukan adalah untuk kita selalu ingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pertemuan ini kita akan kembali mempelajari tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, untuk itu saya akan share screen dulu. Sebelum share screen, tampilkan video sebentar. Bapak izin share screen, Bapak mau tampilkan videonya dari YouTube ini. Sudah apakah sudah nampak? Anak-anak? Halo? Belum, Apakah Pak. sudah nampak videonya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Belum. Kok enggak mau muncul ya? Kenapa ini sebentar? Kok enggak mau muncul sebentar? Aduh.
masalah. Gimana? Udah muncul? Belum, Pak. Ya, belum. Aduh, sebentar. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Iya, iya, bentar. Dagang. Oke. Ya Allah. Tolong Ivan mic-nya dimatikan dulu. Pembelajaran marilah kita dimulai. Bentar, anak. Sudah nampak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Sudah nampak? Belum, Pak. Belum. 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 Lama lah lu ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya, 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 ya. Stop dulu ya. Solar seem like faraway events, Gimana? but they can damage satellites and even ground-based technologies and power grids. Every 11 years, as the sun reaches its maximum activity, they become bigger. These chances that one significantly Punya affect Bapak Earth. udah jalan ini. So what are these solar eruptions? Solar flare is basically an explosion on the surface of the sun, ranging from minutes to hours in length. Large flares can release enough energy to power the entire United States for flares happen when the powerful magnetic fields in and around the sun reconnect. Halo? They're usually associated with active regions, often seen as sunspots, where the magnetic fields are strongest. Flares are classified according to their strength. The smallest ones are B class, followed by C, similar to the Richter scale for Earth. Each letter represents a 10-fold increase in energy output. So an X is 10 times an M and 100 times a C. Within each class, there's a finer scale from 1 to 9. Oke, maaf karena ada trouble di jaringan. Sebenarnya Bapak mau memutarkan video yang linknya bisa dilihat di Google Classroom. Seperti bisa kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing ya. Ternyata memori laptop Bapak tidak bisa untuk membuka terlalu banyak tampilan ya. Ada kesulitan untuk share screen tentang apa yang mau kita tampilkan hari ini. Nah, sebenarnya yang ingin saya bawa tampilkan adalah kondisi matahari terakhir ini dari pantauan NASA di mana bulan Oktober kemarin itu sedang mengeluarkan flare atau bisa dikatakan sebagai lidah api. Nah, lidah apinya sudah sampai pada level yang tinggi, yaitu level X class. Nah, level X class ini apabila capaiannya lidah api itu bisa sampai masuk ke bisa menerpa ke bumi kita, di mana akan mengganggu jalur komunikasi. Karena pernah kejadian di awal-awal Telegram ditemukan solar flare atau lidah dari matahari ini menyampai bumi sehingga merusak jaringan Telegram pada waktu yang ada di Eropa dan di Amerika. Nah, sekarang ini sedang juga terjadi solar flare tersebut dari NASA. Nah,
untuk lebih, karena berkaitan dengan materi kita hari ini, di mana kita akan membahas tentang indikator pencapaian KD kita, di mana kita akan membahas menganalisis matahari sebagai pusat tata surya kita, dan menganalisis bumi sebagai salah satu planet di tata surya kita. Nah, mengapa sih matahari kok menjadi pusat tata surya? Kemudian mengapa bumi itu tidak berdiri sendiri? Bumi itu menjadi salah satu anggota tata surya. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami itu, maka saya persilahkan kalian membentuk kelompok ya. Ini ada yang masuk ada 19 anak. Jadi saya bagi menjadi 4 kelompok saja, di mana kelompok 1 nanti saya kirim ininya saja. Oke, saya bagi dulu. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, sebentar ya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Oke, laptop Bapak lompat-lompat. Lihat di chat ini ya, chat roomnya. Untuk kelompok 1 ada Retno Novianti, Aududi Nur Sabrina, Vera Ningtyas, Desi Suyatmi. Kemudian untuk kelompok 2-nya tunggu. Kelompok 2 ada Ardi Nur Saifullah, Linda Handayani, Noviang R, dan Salman Al-Farisi. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya, kelompok 3. Itu ada Aulia Sahadat, Farhana, ada Lailatul, ada Triwindi, ada Kurnia. Sementara untuk kelompok keempat, ini sisanya ya. Sisanya ada Ridiani, Meira Indraswati, Irfanuddin, Muhammad Siddiq, dan Angger. Nah, silakan buka di Google Classroom-nya. Itu sudah Bapak bagi kelompok. Sebentar, saya Bapak aktifkan untuk per kelompoknya, mulai dari kelompok 1. Di Google Classroom nanti kalian ada link untuk berdiskusi, kemudian ada juga link untuk mengisi LKPD bersama-sama dalam kelompok. Oke, kelompok 1 bisa mulai diakses. Biar tidak double, jadi masuk dulu kelompok per kelompoknya dulu ya. Jadi bisa meninggalkan room utama dulu, masuk ke room kelompoknya. Ada 4 kelompok di sini. Oke, silahkan keluar dari room A. Kemudian kalian bisa masuk ke room kelompok masing-masing. Baik, Pak.
Langsung dibuka LKPD-nya dikerjakan ya. Logo merahnya. Hati-hati feedback ya, Nana. Kelompok 4 gimana? Belum ada yang masuk kelompok 4? Jarang, nggak pernah sama itu sama kayak gini. Yuk yang kelompok 4 bisa masuk. Ya, silakan diskusi, Bapak rekam ya. Tolong jangan Cepetan gabung. Itu di GC cepetan. Udah belum? Yang link baru. Mana aku nih baruan? Grup. Oh, wis. Maksudnya dari sini. Iya, Nak, silakan diskusinya, nyalakan mic-nya, diskusi, kemudian LKPD-nya dikerjakan. Nanti akan Bapak lihat secara online ya.
Ya. Bapak, saya mau bertanya. Iya. Kelompok berapa? Tidak, Pak. Dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Sebentar. Kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 4 tunggu. Kelompok Kelompok 1. Ya. Ya, silakan kelompok 1 yang ditanyakan. Suaranya. Untuk pengisiannya itu boleh tidak kita perlu tulis di buku? Langsung di situ. Langsung diketik di situ. Karena langsung terekam. Baik, Kak. Oke. Kelompok 2 ada pertanyaan? Halo, kelompok 2, kok mic-nya mati semua? Kelompok 2. Siapa? Meira kenapa masih di kelompok utama? Kelompok 2 ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, saya ke kelompok lainnya dulu sebentar. Kelompok 3 ada pertanyaan? Kelompok 4 ada pertanyaan? Kelompok berapa nih? Kelompok 3 ada pertanyaan, Mas. Ya, silakan. 3. Ya, Itu kita nulisnya di buku atau lisan langsung di Google? langsung di Google-nya ya. Langsung ke Google Doc-nya ya. Karena nanti langsung dipublikasikan di situ. Oh, baik, Pak. Jadi nanti kalian share screen ya. Oke. Kelompok 4? Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Waktunya sampai dengan jam. Tadi kita mulai jam 8. Sampai 8 8 waktunya sampai 8.45. Kerjakanlah. Ini Meira kenapa tidak masuk ke kelompok 2? Kenapa masih di kelompok utama? Di room utama?
izin bertanya boleh? Iya, kelompok berapa? Dari kelompok berapa? Dua, Pak. Kelompok 2, silahkan. Ya, itu kan untuk mengisi pertanyaannya itu kan masuk di Google Dokumen. Iya. Nah, untuk yang Bapak kasih itu bukan Google, Pak, Apa? tapi di PDF. Enggak lah. Isian itu. Link PD-nya. di itu di Classroom. Yang dibuka di link Classroom. Coba buka Iya. Classroom. Iya, siapa? Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Apa?
Itu untuk yang 1, 2, dan 2. Yang mana? Maaf, kurang jelas suaranya. Untuk yang nomor 2 itu nulisnya udah bener kan? Radio. Iya, benar-benar. Radioaktif. Tadi. Tadi. Ya. Untuk yang di bawah jaket itu zona konveksi. Benar, zona konveksi. Cara nulisnya itu benar nggak? Pakai itu loh. Apa tuh? Nomor 4, fotosfer. Rotasi bumi. Sudah Rotasi bumi. sudah Ya,
Revolusi bumi. Itu disebut Terus terus selanjutnya. angka-angkanya. Terus yang ketiga itu revolusi bumi. Itu disebutin nggak sih Terus selanjutnya. Revolusi angka-angkanya? bumi. Iya. Terus yang ketiga itu revolusi bumi. Yang ketiga revolusi bumi. Revolusi bumi. Iya. Yang ketiga Oke, yang selanjutnya. revolusi bumi. Bentar. Kita kan Yang selanjutnya. punya satu satelit ya kan? Satu buah satelit. Bentar. Kita kan punya satu satelit ya kan? Satu buah satelit. Selanjutnya yaitu di materi nggak ada kah? Soalnya waktu udah materi nggak ada kah? Ya itu. Tulis aja. Memiliki Soalnya waktunya satu udah buah materi. satelit. Ya itu. Tulis aja. Memiliki Memiliki satu buah satelit. Memiliki dua. Satu buah satelit. Dua. Ya. Itu juga yang nomor satu diameter buminya itu adalah 12.000. Itu juga yang nomor 750-nya itu ya 12.750 adalah 12.257 km. 257 km. Itu kah nulisnya? Iya benar. Namanya. Itu kah nulisnya? Iya benar. Namanya. Bumi berrotasi itu berapa waktu ya? Waktunya berapa ya? Berrotasi itu berapa? Rotasinya, rotasi bumi. Iya. 20 rotasinya, rotasi bumi menit. Iya. 25 berapa? 23 jam. 23 jam. 23 jam. 56 menit. 56 menit. Iya. Iya. Ya, waktunya habis anak-anak. Sudah Itu bisa yang mulai dipresentasikan. Lagi. Ya, bentar Pak, sebentar lagi Pak. Itu yang kurang. Yang nomor lagi. Ya, Revolusinya Oh, yang sudah yang nomor selesai, 5. sudah selesai langsung masuk Revolusi. utama ya. Yang nomor 5. Kelompok 3 tetap di situ dulu. Kelompok lain yang sudah selesai bisa masuk room utama ya. Dan harinya Itu nilainya gimana Pak? Tahan dulu di situ. Kerjakan saja. revolusi bumi 265 hari 6 Bumi dan 265 hari 6 dan lanjutnya atmosfer mengandung uap air. Lanjutnya atmosfer mengandung uap air. Ayo mulai gabung ke room utama ya. Yang lain mulai gabung room utama.
Ya, silahkan. Oke, Ya, Pak, saya mau kembali ke room bertanya. utama. Untuk presentasinya itu kelompok satu dulu atau gimana? Kelompok yang siap saja karena waktunya terbatas, coba kelompok 1 saja kelompok 1, kelompok 3 tadi ya, yang mengisi di LKDP. Kalau ada waktu nanti kelompok berikutnya. Tolong kelompok 1 sudah siap ini untuk presentasi? Kelompok biru mau jeruk kelompok tiga. Tolong, Mbak. Kelompok satu siapa? Oke, udah masuk room utama dulu. Oke, kelompok mana yang siap untuk presentasi? Silahkan share screen ya presentasinya ya. Kalau tadi yang Kelompok gagal satu, connect dengan, oh ya silahkan kelompok 1, kelompok 2 silahkan menjadi moderator salah satu. Oke, langsung saja. Mic-nya dinyalakan sebelum bicara. baik Pak. Yang moderatornya kelompok 2 silakan. Oke, karena menunggu lama, silahkan langsung saja. Silahkan kelompok 1, dibacakan hasilnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Retno Novianti, Aududi Nur Sabrina, Desi Suyatmi, dan Ferah Ningtyas akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang nomor pertama, A. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan bagian-bagian matahari. Untuk yang pertama, inti matahari. Yang kedua, zona radioaktif. Yang ketiga, zona konektif. Yang keempat, fotosfer. Yang kelima, kromosfer. Yang keenam, korona. Yang ketujuh, bintik matahari. Yang kedelapan, granulasi fotosfer. Dan yang kesembilan, lidah api atau prominensa. Ya, lanjut. Ke bawah lagi. Yang B,
menyebutkan syarat-syarat bumi sebagai salah satu planet di tata surya. 1. Diameter bumi 12.757 km. 2. Rotasi bumi 23 jam 56 menit. 3. Revolusi bumi 65 hari 6 jam 9 menit. 4. Memiliki satu buah satelit. 5. Atmosfer banyak mengandung uap air. 6. Sekitar 71% perairan, sisanya 29% daratan. Luas bumi 510 juta 1.100 kilometer. 1.001 kilometer. Oke, untuk nomor yang kedua, setelah mendefinisikan matahari dan bumi, jawablah pertanyaan berikut. Menurut pendapatmu, mengapa matahari menjadi pusat tata surya? Jawabannya adalah, menurut kami, karena semua benda langit berputar mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips. Matahari adalah bintang yang memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan bintang-bintang lainnya. Sehingga matahari bisa membuat planet-planet dan benda langit lainnya bergerak mengitari orbitnya. Dengan kata lain, gravitasi yang dimiliki matahari membuat seluruh planet tetap dalam orbit masing-masing. Alasan berdasar inilah yang membuat matahari menjadi pusat tata surya. Matahari menarik planet-planet dengan gaya gravitasinya yang besar sehingga mereka mengitari matahari sesuai dengan orbitnya. Di sisi lain, planet-planet ini juga memiliki gaya gravitasi yang sama, sehingga terjadi gaya tarik-menarik antara matahari dan planet-planet yang disebut gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Peran matahari sebagai pusat tata surya begitu berpengaruh besar dalam keseimbangan tata surya. Jika tidak ada matahari, planet-planet serta berbagai benda langit lainnya akan bergerak lurus tanpa arah. Selain itu, panas yang dihasilkan matahari menghadirkan suhu yang ideal bagi planet-planet yang ada dalam tata surya. Untuk yang B, menurut pendapatmu, mengapa bumi menjadi salah satu planet dalam tata surya? Dengan definisi planet, Persatuan Astronomi Internasional atau IAU pada Agustus 2006 mengesahkan definisi planet di tata surya sebagai benda langit yang pertama, ia berada di orbit mengitari matahari. Yang kedua, memiliki massa yang cukup agar gravitasinya melebihi gaya benda tegar sehingga memiliki kesetimbangan hidrostatik atau nyaris bulat. Dan yang ketiga, telah membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Itulah kenapa menurut saya bumi menjadi salah satu planet dalam tata surya karena ia memenuhi syarat sebagaimana definisi planet yang disahkan oleh Persatuan Astronomi Internasional. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Paparannya cukup baik. Untuk selanjutnya, ada waktu sedikit, mungkin satu pertanyaan dari kelompok lain. Sama-sama, Pak. Kelompok lainnya mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1, silahkan. Terkait dengan pertanyaan yang 2 nomor di terakhir ya, bukan tentang identifikasinya. Jadi apakah kalian sependapat dengan pendapat dari kelompok 1 atau tidak? Atau kalian punya pendapat lain? Silahkan bagi kelompok lain. Kelompok 2, 3, 4. Kelompok 3 gimana? Yuk silahkan
mic-nya dinyalakan kalau mau menyampaikan pendapat. Cukup. Baiklah. Untuk presentasinya karena cukup, karena tidak ada sanggahan, tidak ada yang ingin menyampaikan pendapat, saya rasa bisa dicukupkan karena waktu kita juga sudah hampir habis. Tapi sebelumnya, sebelum kita tutup, ada yang bisa membantu menyimpulkan dari pertemuan hari ini, dari materi yang kita pelajari hari ini? Siapa saja boleh? Ayo. Lalu kok diam semua? Silahkan. Mungkin dari kelompok 1 juga tidak apa-apa, silahkan. Ayo, anak-anak. Ya, Vera, silahkan, Vera. Baiklah, saya akan menyimpulkan untuk bagian yang Coba kamera dinyalakan, Vera. Vera, kamera mengapa dinyalakan dulu. matahari menjadi pusat tata surya dan mengapa bumi disebut sebagai planet, menjadi salah satu planet dalam tata surya. Jadi matahari menjadi pusat tata surya karena ia memiliki massa gravitasi yang mampu menarik planet-planet agar planet-planet tersebut tetap berada di orbitnya atau tidak keluar dari orbitnya. Sedangkan bumi, mengapa ia disebut sebagai salah satu planet? Karena ia memiliki orbit yang mengitari matahari. Oke. Itu kesimpulan dari teman kalian tadi. Ada yang punya kesimpulan lainnya? Anak-anak? Duh, kok banyak antengnya. Susah ya kalau daring. Oke. Ada lain pendapat? Ada tidak? Masih ada waktu. Rindiani mungkin? Bapak mau bertanya. Tunggu simpulan dulu, simpulan dulu. Oke. Ya. Kalau tidak ada yang mau menyimpulkan lagi, tolong on cam semua, on cam dulu, on cam. Bapak mau lihat wajahnya nih. Nah, gitu on cam, dari tadi sembunyi. Bentar. On cam ya. On cam dulu semua. Bapak record pakai aplikasi lain dulu sebentar. Oke, jadi simpulannya tadi kenapa matahari menjadi pusat tata surya, kenapa bumi menjadi menjadi salah satu planet yang ada di tata surya. Ya, kesimpulan yang diberikan oleh Vera tadi sudah tepat. Ya, secara umumnya, secara teoritis matahari memang menjadi pusat tata surya karena kondisinya yang terutama memiliki gravitasi yang kuat sehingga dia bisa mengumpulkan beberapa planet. Kemudian kenapa bumi menjadi pusat tata surya? Ya tadi karena memenuhi secara teoritis memenuhi ciri-ciri sebuah planet. Ketika sebuah benda langit tidak memenuhi ciri-ciri sebuah planet, yang terjadi adalah seperti yang terjadi seperti benda yang dulu kita namakan planet Pluto. Dulu Pluto dianggap planet, tapi setelah diselidiki ternyata tidak memenuhi ciri-ciri benda itu untuk disebut sebagai sebuah planet. Ya, jadi ya, itu tadi kesimpulannya. Oke, meskipun banyak kendala hari ini, saya rasa pertemuan kita cukup dulu. Kemudian tetap semangat belajar. Kemudian di masa pandemi ini tetap gunakan 3M-nya ya. Apa? 3M apa? Baik, Pak. Baik, Pak. Apa 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga masker. jarak.
Oke, masih ingat semuanya itu ya, 3M. Kemudian untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan membahas tentang skala geologi, tentang umur bumi, kemudian karakteristik lahan bumi itu seperti apa. Masih di bumi sebagai ruang kehidupan. Oke, saya rasa hari ini kita cukup. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai lagi ketemu di selanjutnya. Oke, saya stop rekaman. Sudah bisa meninggalkan ruangan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih.